Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah perasaan itu masih ada meski saat ini sudah lost kontak. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi tetapi hubungannya selesai, atau mungkin hubungannya berpisah, dia menghilang, dia pergi, atau dia ngeblokir kamu. Jadi awalnya tuh dia tuh terlihat sayang, cinta banget sama kamu. Jadi kamu tuh kayak masih bertanya-tanya, apakah perasaan itu tuh masih ada atau sudah tidak ada lagi ya. Meskipun saat ini sudah lost kontak, jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah perasaan itu masih ada meski saat ini sudah lost kontak. Jadi di sini mungkin kamu sama dia tuh udah nggak komunikasi lagi ya, atau mungkin dia yang pergi, dia memutuskan hubungan, dia yang menghilang, atau mungkin dia pergi demi orang lain lah, seperti itu ya. Tapi kamu tuh kayak ngerasa dia tuh awalnya tuh cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu gitu. Kamu tuh kayak berpikir nggak mungkin lah gitu ya, dia itu cepet banget menghilangkan perasaan itu gitu. Jadi kamu tuh masih ada pikiran ya. Jadi benar di sini, rasa sayang dan cinta dia ke kamu itu masih ada meskipun sudah lost kontak. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini dia masih sering memantau kamu, dia masih sering kepo tentang kamu, memperhatikan kamu. Jadi kamu tuh masih sosok orang yang ingin tahu tentang kamu gitu. Makanya di sini rasa sayang, rasa cinta itu masih ada karena dia masih sering stalking kamu. Jadi dia stalking itu bisa pakai akun fake ya, atau mungkin akun baru untuk untuk mencari tahu kabar tentang kamu. Dan di sini juga yang aku lihat, dia itu sudah berjuang keras di sini ya. Dia sudah berusaha keras. Dia sudah benar-benar kayak apa sih, sekuat tenaga lah seperti itu untuk melupai pikiran dia, hati dia, rasa sayang dia, rasa cinta dia ke kamu. Udah sekuat tenaga gitu. Tetapi semakin kuat dia ngelupain kamu, semakin besar keinget-inget dia ke kamu gitu. Rasa sayang dia, rasa cinta dia tuh semakin besar. Bahkan dia sampai bingung gitu sama dirinya sendiri. Mungkin saat ini yang memutuskan perpisahan itu dia, atau mungkin dia yang pergi dari kamu, atau mungkin dia pergi dengan orang ketiga gitu ya. Jadi kayak dia tuh ngerasa kenapa harus seperti ini gitu. Jelas-jelas yang melakukan kesalahan tuh dia gitu. Jelas-jelas dia yang menjadi biang masalah di dalam hubungan dia sama kamu gitu. Jadi kenapa dia masih sering mikirin kamu, kenapa dia masih sayang sampai dia sedih, sampai dia untuk harus berusaha banget, harus berjuang banget untuk melupai kamu gitu. Kenapa gitu, padahal harusnya dia yang meninggalkan, dia yang pergi, dia yang lost kontak, dia yang blokir. Harusnya dia bisa dengan mudah untuk ngelupain kamu. Jadi walaupun dia saat ini sudah memiliki pasangan, dia belum bisa untuk menghilangkan perasaan itu gitu.
Jadi walaupun dia sudah memiliki orang baru, sesudah kamu ini dia belum bisa sepenuhnya memberikan perasaan itu sama orang baru ini gitu. Jadi kayak dia ngejalanin orang sama orang baru ini seperti apa sih, pelampiasan bisa jadi ya. Karena yang aku lihat rasa sayang, rasa cinta dia ke kamu tuh masih besar banget di sini gitu. Jadi rasa sayang dia, rasa cinta dia yang besar banget sama kamu itu membuat dia itu gimana sih, nggak bisa ngelupain banget di sini yang kulihat ya. Jadi yang kulihat dia mencoba untuk merasakan perhatian dari pasangannya saat ini atau orang lain ya, sikap orang lain ya. Dia pengen untuk benar-benar kan, karena hubungan kamu sama dia bisa dibilang udah selesai, entah itu mantan kekasih, mantan suami atau mantan istri ya. Pokoknya hubungan ini udah selesai gitu, udah lost kontak, dia yang menghilang atau bagaimana ya di sini ya. Karena memang nggak ada komunikasi lagi antara kamu dan dia. Dia berusaha untuk tidak ingat sama kamu. Dia berusaha untuk ngelupain kamu. Semakin dia berusaha, semakin dia tidak bisa untuk lupa. Ya, itu sih. Itu sih yang membuat dia tuh sering cinta sama kamu atau ingat sama kamu, karena ya itu tadi, pikiran yang masih terfokus yang membuat dia tuh nggak bisa untuk lupa. Sebenarnya dia pengen banget untuk istirahat ya, untuk ingat sama kamu. Dia pengen untuk benar-benar ngelupain kamu dan benar-benar tidak ingin ingat sama kamu lagi. Tapi semakin dia besar, dia semakin terfokus sama kamu. Semakin ingin ngelupain kamu, semakin nggak bisa ngelupain kamu gitu. Makanya di sini aku bilang rasa sayang dan cinta dia tuh masih ada, masih besar. Karena dari dia yang sering mantau kamu gitu. Dari dia yang sering memperhatikan kamu dari jauh, pakai akun fake atau mungkin akun orang lain gitu, untuk mengetahui gimana kabar kamu, apakah kamu bahagia tanpa dia ataukah sebaliknya. Jadi masih ada keinginan tahuan dia tentang kamu, walaupun nggak ada komunikasi, tetapi kepo dia ke kamu tuh sangat besar banget di sini gitu ya. Jadi saat ini pun dia tuh kayak ngerasa gagalnya hubungan dia sama kamu tuh kayak sebagai apa sih, penyesalan ya saat ini ya. Karena dia kayak ngerasa, kenapa dia menyesal, karena dia ngerasa tuh dia nggak bisa ngelupain kamu itu tadi gitu. Jadi dia tuh ngerasa bahwa dia tuh cinta sama kamu, dia ngerasa dia masih sayang sama kamu ya. Tapi dari dia nggak ada usaha untuk memperbaiki gitu, minta maaf kek, atau mungkin komunikasi kamu atau apa gitu ya, nggak ada usaha dari dia gitu. Dia hanya bisa menunggu ya, menunggu kabar terbaru kamu, menunggu tentang kamu, dan tidak ada usaha dia untuk gimana caranya memperjuangkan kamu kembali atau meminta maaf lah, seperti itu gitu. Dia hanya mencoba untuk ini nih sebagai pelajaran gitu. Jadi jika ingin memutuskan sesuatu jangan terlalu terburu-buru, itu pikiran dia. Karena dia kayak ngerasa takut seperti ini terulang gitu. Penyesalan dia yang terlalu terburu-buru mengambil keputusan, akhirnya seperti ini. Akhirnya dia nggak bisa ngelupain kamu gitu. Gitu. Jadi selama ini tuh ketika dia pergi dari kamu tuh sudah berjuang keras ya, berusaha keras untuk tidak mengingat kamu. Di sini seperti yang ku bilang, dia mengalahkan kesulitan atas pikiran dia yang selalu memikirkan kamu di sini, tetapi tetap masih tidak bisa ya. Bagaimanapun usaha dia, bagaimanapun kerja keras dia atau perjuangan dia, dia tetap belum bisa untuk lupa sama kamu. Makanya rasa sayang dan rasa cinta itu ada, karena mungkin saat sama kamu banyak kebahagiaan lah seperti itu ya. Jadi kenangan-kenangan berdua, mungkin dari cara kamu berbicara, sikap kamu, perilaku kamu ke dia membuat dia tuh kayak berbunga-bunga, banyak kebahagiaan lah seperti itu. Cuma mungkin yang dia ingat tuh sebuah kebahagiaan, makanya dia tuh tidak bisa lupa sama kamu. Mungkin saat ini dia tidak bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dari orang baru atau pasangan dia lah, seperti itu ya. Mungkin dia belum bisa nyaman sama orang baru, karena itu tadi sih, kalau pikiran orang masih terfokus sama orang lama, dia tetap nggak akan bisa konsentrasi dia menjalani hidup atau hubungan dengan orang baru. Makanya di sini tetap masih ingat sama kamu. Dan di sini pun yang aku lihat karena memang mungkin kasih sayang dia yang besar ke kamu ya, daya tarik kamu, cinta dia yang besar
membuat dia itu yang ngerasa bahagia lah gitu ya. Bahkan sebelumnya itu mungkin ketika dia memutuskan hubungan sama kamu, ketika dia pergi dari kamu, dia itu udah pengen membuat rencana untuk masa depan antara kalian berdua gitu, entah berkomitmen, berumah tangga, menikah, bahagia sama-sama. Mungkin udah membuat rencana, mungkin karena dari dianya yang terlalu terburu-buru mengambil keputusan, atau mungkin dia tipe orang yang egoisnya tinggi, jadi nggak bisa menahan emosi atau egois, sehingga ya itu tadi, seperti itu, dia tidak bisa mengontrol emosi. Jadinya ketika dia mengambil keputusan, dia tidak berpikir ya keputusan ini baik atau tidak untuk dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu. Ya perpisahan ini sebenarnya dari dia itu menjadi sebuah penyesalan gitu ya. Tapi dia mungkin menyakiti kamu, pergi dari kamu tanpa dia sadari bahwa dia tuh masih sayang sama kamu, bahwa dia tuh masih cinta sama kamu. Mungkin dia nyakiti kamu ya, seperti dia pergi dari kehidupan kamu itu demi orang lain gitu ya. Itu kan sebagai tanda dia nyakitin kamu. Jadi semua perbuatan dia yang dia lakukan ke kamu itu akan seimbang nantinya. Jadi dia akan mendapatkan karma atas perbuatan dia ke kamu ya. Jadi mungkin walaupun dia ngejalani dengan orang baru, dia pun akan disakiti, akan ada penghalang di dalam hubungan mereka sampai kapanpun ya. Dan saat ini pun sampai kapanpun rasa cinta, rasa sayang dia yang ke kamu tuh besar, itu akan terus tetap ada sampai dia benar-benar mungkin ngerasa bahwa apa sih kesalahan itu tuh semua yang terjadi itu karena dia gitu, sampai dia benar-benar harus meminta maaf ya, tobat lah seperti itu ya. Karena kan perginya dia karena emosi dia yang berlebihan membuat kamu tuh mungkin sakit hati, terluka ya, mungkin dia tanpa sadari gitu. Dan itu yang membuat dia itu akan merasa apa sih, bahwa kamu itu sosok orang yang terbaik untuk dia gitu. Jadi di sini yang aku lihat, dia harus bisa komunikasi atau mungkin harus bisa merendahkan diri lah seperti itu untuk meminta maaf, memohon ampun sama kamu jika dia melakukan kesalahan yang menyakiti kamu gitu. Dan walaupun dia menghilang sama kamu, dia lost kontak, dia ngeblokir kamu, ya dia harus komunikasi dong gitu, kenapa, ada apa ya kan, agar kamu tahu alasan dan kenapa dia pergi dari kamu gitu ya. Jadi perasaan dia sama kamu itu masih ada rasa sayang, rasa cinta ya, masih besar di sini. Dan fokus dia tuh juga masih ke kamu. Cuma memang untuk kembali di sini dia bukan belum mau sih, memang tidak mau ya, karena dia ngerasa kesalahan itu sepenuhnya ada di diri dia. Ya mudah-mudahan orang yang jahat itu mendapatkan balasan atau keseimbangan ya atas perbuatan dia ke orang yang jahat gitu, ke kamu lah seperti itu ya. Mudah-mudahan kamu yang disakiti, kamu yang ditinggalkan, kamu yang diputuskan atau diceraikan di sini bisa bangkit, bisa move on lah dari orang yang toksik saat ini masih kamu pikirkan ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya ya, karena semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Di sini ada 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada zodiaknya Libra, Capricorn, terus Gemini, dan yang terakhir Cancer. Aku ulangi, 4 zodiak yang cenderung ya. Libra, Capricorn, Gemini, dan yang terakhir Cancer. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.